Martin Paes jadi kiper termahal timnas Indonesia, 6 kali harga pasar Hernando Ari. Martin Paes dikabarkan absen lawan Arab Saudi. Tristan Khaya akui sudah dihubungi PSSI. Saran berharga Sintayong untuk penyelenggara Liga 1. Erick Thohir diapresiasi usai Martin Paes bisa bela timnas Indonesia. Martin Paes resmi bergabung ke timnas Indonesia. Kiper FC Dallas itu berpotensi tampil saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui sesuai jadwal, skuad Garuda akan lebih dahulu bertamu ke markas Arab Saudi pada laga pembuka grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di King Abdullah Sports City pada tanggal 6 September 2024. Martin Paes berpotensi bisa menggantikan posisi Hernando Ari di bawah Mister Gawang. Pengalamannya bermain dengan sejumlah pesepak bola top dunia dipastikan membuat gawang skuad Garuda lebih aman. Martin Paes sendiri mengaku sudah tidak sabar untuk bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Kiper berdarah Belanda itu cukup antusias untuk segera bertemu dengan para supporter Garuda. Saya merasa senang berbincang dengan kalian. Saya rasa ingin datang ke sana secepatnya, bermain secepatnya untuk timnas, kata Martin Paes, sumber laman Instagram timnas Indonesia @timnas.indonesia. Saya sangat bersyukur memiliki kesempatan ini dan bisa bermain untuk skuad Garuda. Saya tidak sabar bertemu dengan kalian langsung. Kita ciptakan kenangan indah bersama. Menjala abangku, tugas Martin Paes. Martin Paes kini menyandang status sebagai kiper dengan nilai pasar tertinggi di timnas Indonesia. Sebagai informasi, timnas Indonesia sebelumnya telah memiliki 3 kiper yang menjadi andalan Sintayong. Mereka adalah Hernando Ari, Adi Satrio, dan juga Nadeo Argawinata. Dari 3 nama tersebut, Nadeo Argawinata memiliki nilai pasar tertinggi. Nilai pasar Adi Satrio berada di angka 4,35 miliar rupiah. Sedangkan Hernando Ari yang selalu menjadi pilihan utama Sintayong memiliki nilai pasar yang sama dengan Adi Satrio, yakni 4,35 miliar rupiah. Namun, status kiper termahal timnas Indonesia saat ini diambil alih oleh Martin Paes. Pemain yang berusia 26 tahun itu memiliki nilai pasar mencapai 26,07 miliar rupiah. Angka tersebut lebih dari 6 kali lipat nilai pasar Hernando Ari. Tentu saja kita patut berharap kualitas Martin Paes sesuai dengan nilai pasar yang dimilikinya, sehingga Martin Paes dapat membantu timnas Indonesia meraih hasil yang positif di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kiper FC Dallas Martin Paes memberikan komentarnya setelah menang sidang CAS FIFA dan juga sah bisa membela timnas Indonesia. PSSI memberikan konfirmasi bahwa Martin Paes menang dalam sidang Court of Arbitration for Sport atau CAS pada Minggu 18 Agustus 2024. Sebelumnya, PSSI menginfokan bahwa Martin Paes bakal menjalani sidang CAS pada Kamis 15 Agustus 2024. Dengan itu, kiper yang telah menjadi warga negara Indonesia itu sah membela timnas Indonesia. Saya merasa senang berbincang dengan kalian, ucap Paes dalam Instagram timnas Indonesia. Saya rasa ingin datang ke sana secepatnya, bermain secepatnya untuk tim nasional. Dan saya sangat bersyukur memiliki kesempatan ini dan bermain untuk Garuda. Saya tidak sabar untuk bertemu dengan kalian langsung. Kita ciptakan kenangan indah bersama. Menjala abangku, ucap Paes. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Martin Paes kemungkinan masuk dalam starting 11 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Paes diprediksi akan mengisi pos penjaga gawang di starting 11 dengan formasi 3-5-2. Kemudian, 3 bek yang akan menjadi starter kemungkinan adalah J.Itses, Jordi Amat, dan juga Rizky Ridho. 5 pemain tengah di sisi kiri akan dihuni oleh Calvin Verdong, sementara di sisi kanan akan diisi oleh Asnawi Bangkualau. 3 pemain tengah ialah Tom Haye, Marcelino Ferdinand, dan juga Nathan Chuaon. Sementara 2 pemain di lini depan kemungkinan besar akan dihuni oleh Ravel Schreck dan juga Ragnar Oratmango. Dengan 11 pemain tersebut ada rasa-rasa Liga Inggris karena 2 pemain. 2 pemain itu ialah Jordi Amat dan juga Nathan Chuaon. Jordi Amat pernah bermain di Liga Inggris bersama Swansea City di Premier League.
Sementara Nathan Chuaon tengah membela Swansea City yang saat ini bermain di Championship atau Liga 2 Inggris. Ya, saat ini memang pelatih Sintayong belum mengumumkan daftar pemain yang dipanggil. Baru satu nama yang ketahuan, yakni Dimas Drajat, di mana pihak klub Persib yang mengumumkan pemanggilan sang pemain. Martin Paes dikabarkan belum bisa dimainkan saat timnas Indonesia tandang ke markas Arab Saudi di matchday pembuka grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada hari Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan berdasarkan informasi yang didapatkan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Lawan Arab Saudi, Martin Paes belum bisa bermain karena Pak Erick bilang butuh register selama 1 bulan. Ketika Paes sudah disahkan kemarin dan perlu untuk waktu register sehingga tak tersedia untuk laga melawan Arab Saudi. Kata Bung Ropan, sumber kanal YouTube Bung Ropan, Senin 19 Agustus 2024. Lantas, kapankah Martin Paes bisa debut bersama timnas Indonesia? Ya, menurut Bung Ropan, kiper FC Dallas tersebut bisa menjalani debut bersama dengan timnas Indonesia ketika menjamu Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni pada Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Jika benar tak bisa bermain, pecinta sepak bola tanah air tak perlu berkecil hati, sebab di laga-laga timnas Indonesia ke depan kiper 25 tahun itu bisa mengawal skuad Garuda. Kabarnya Martin Paes baru bisa debut saat timnas Indonesia menjamu Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta, yakni pada Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Jika benar Martin Paes absen lawan Arab Saudi, otomatis Hernando Ari Sutaryadi yang akan mengawal gawang timnas Indonesia. Kiper Persebaya Surabaya itu mengaku sudah dihubungi untuk ambil bagian di laga melawan Arab Saudi dan juga Australia. Mereka sudah hubungi saya, kata Hernando Ari di Jakarta. Ya, satu harapannya bahwa timnas Indonesia dapat mengawali kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia secara brilian. Dengan begitu, misi Sintayong mengakhiri grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di posisi 4 besar terbuka. Media Vietnam menyoroti kabar Martin Paes yang sudah bisa membela timnas Indonesia. The Tau Van Hau mengabarkan resminya Martin Paes menjadi kabar baik untuk timnas Indonesia yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. FIFA mengabulkan permintaan izin untuk kiper Belanda Martin Paes bermain untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Sumber The Tau Van Hau. Kiper setinggi 191 cm sudah bisa bermain untuk timnas Indonesia September mendatang. Tambahnya, sementara itu tim The Tau menyinggung Martin Paes yang melengkapi skuad timnas Indonesia yang penuh dengan naturalisasi. Memang selama ini belum ada kiper naturalisasi yang didatangkan timnas Indonesia. Sementara sudah ada pemain naturalisasi di setiap pemain outfield. Martin Paes melengkapi puzzle yang hilang dalam All-Star Squad naturalisasi timnas Indonesia yang akan berkompetisi untuk memperebutkan tiket Piala Dunia 2026 nanti. Tulis tim The Tau. Kinerja Ketua Umum PSSI Erick Thohir diapresiasi usai Martin Paes yang akhirnya bisa membela timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat sepak bola Indonesia Akmal Marhali. Diakui Akmal Marhali, kerja senyap Erick Thohir dalam menuntaskan proses naturalisasi Martin Paes begitu memuaskan. Kerja keras Erick Thohir, walaupun dalam diam tanpa gembar-gembor, telah membuahkan hasil yang sangat menggembirakan, ucap Akmal Marhali. Bisa kita lihat bagaimana masyarakat sangat mendesak agar Martin Paes segera bergabung dengan timnas. Dan hari ini, tuntutan tersebut telah dibuktikan oleh Erick, sambung Akmal Marhali dalam keterangan yang diterima, yakni pada Senin 19 Agustus 2024. Dikaitkan dengan timnas Indonesia, bek Ajax Amsterdam yang sedang dipinjamkan ke PSV Zwolle, yakni Tristan Geyer, mengaku sudah dihubungi oleh PSSI. Kabar itu disampaikan ex-pesepak bola asal Indonesia yang pernah bermain di Belanda, yakni Yusa Nugraha. Nama Tristan Geyer pertama kali mencuat ketika timnas Indonesia U20 bersiap main di Piala Dunia U20 2023. Ia disebut-sebut bakal dinaturalisasi bersama sejumlah pemain keturunan lain.
Meski akhirnya tidak kesampaian, kabar Tristan Khoye hendak dinaturalisasi kembali mencuat pada medio Juni 2024. Saat itu ia mengunggah foto sedang liburan di Canggu, Bali. Tak sampai di situ, pemain yang biasa minta sebagai fullback kanan dan juga bek tengah ini melakukan video call dengan staf ahli Kemenpora yakni Hamdan Hamidan. Namun nasib kurang baik dialami pesepak bola 19 tahun ini. Ia mengalami cedera lutut bersama PIZ Zwolle baru-baru ini. Di akun Transfermarkt, Tristan Khoye diperkirakan baru pulih pada awal Januari 2025. Resminya Martin Paes bisa membela timnas Indonesia membuat Sintayong makin cuekin Asian Cup 2024. Bagi Sintayong, tambahan Martin Paes berarti akan semakin memperkuat timnas Indonesia. Namun hal ini juga akan membuat Sintayong berfokus pada kualifikasi Piala Dunia, tidak lagi ASEAN Cup 2024. Ya, perlu diketahui sisa agenda timnas Indonesia di 2024 ini terdiri dari kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga dan juga ASEAN Cup 2024. Ada kabar bila Sintayong akan menurunkan timnas U23 Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Namun Sintayong mengatakan tidak demikian. Ia lebih fokus timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Tidak ada agenda untuk timnas U23 Indonesia tahun ini, kata Sintayong. Maaf, saya mau fokus dulu ke kualifikasi Piala Dunia. Jadi saya tidak mau bicara soal AFF, imbuhnya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong berikan saran kepada PT Liga Indonesia Baru atau LIB selaku operator kompetisi Liga 1 2024-25. Sintayong mengaku bahwa para pemain sangat sulit dengan cuaca panas pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sintayong menyarankan bahwa jadwal sepak bola Liga 1 lebih baik digelar pada pukul 7 malam. Asalnya, para pemain Liga 1 bisa lebih siap secara fisik. Mungkin lebih baik main jam 7 atau 7.30 malam mungkin baik, ujar Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengapresiasi para pemain Liga 1 di lapangan. Pasalnya, para pemain telah menunjukkan kerja kerasnya di lapangan. Selain itu, mereka juga banyak berlari sepanjang 90 menit. Sintayong menganggap bahwa kualitas Liga 1 sudah semakin meningkat. Kiper-kiper lokal diminta jangan berkecil hati setelah Martin Paes datang memperkuat timnas Indonesia untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedatangan Martin Paes berpotensi menutup peluang kiper-kiper lokal Indonesia bersama skuad Garuda seperti Hernando Ari Sutaryadi, Nadeo Argawinata hingga M. Adi Satrio. Meskipun begitu, pengamat sepak bola nasional yakni Muhammad Kusnaini tidak sepakat Martin Paes yang notabene pemain naturalisasi bakal mematikan kesempatan kiper domestik. Ini jadi tantangan buat Hernando dan kawan-kawan, kiper-kiper domestik. Bagaimanapun timnas gak akan bergantung pada satu kiper, ujar Kusnaini. Masih ada AFF, kualifikasi Piala Dunia, dan SEA Games. Jadi jangan kecil hati, masih banyak kesempatan, ucap Kusnaini menambahkan. Sementara itu Martin Paes memiliki statistik apik bersama FC Dallas pada musim ini. Karena itu kiper kelahiran Belanda tersebut diprediksi akan jadi starter untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Kendati demikian, Kusnaini percaya Paes belum jaminan starter bersama tim Merah Putih. Berhasilnya banding status perubahan asosiasi Martin Paes di FIFA membuatnya kini bisa membela timnas Indonesia. Kabar ini ditanggapi beragam oleh warganet atau netizen. Sebagian besar netizen senang menyambut Martin Paes. Kiper FC Dallas ini diyakini bisa membuat tim Merah Putih makin solid saat tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada potensi Martin Paes akan menjalani debut dalam laga Arab Saudi versus Indonesia. Bahkan, sejumlah netizen dengan percaya diri menyebut Hernando Ari jadi cadangan Paes. Mereka dengan terang-terangan menyebut Hernando Ari jadi pilihan utama di Piala AFF 2024 mulai November, dan Paes khusus tampil di kalender internasional FIFA. Martin Paes untuk kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga, Hernando untuk AFF. Kasihan kalau jadi cadangan, ujar seorang netizen di media sosial Instagram Minggu 19 Agustus. Berarti ada kemungkinan Hernando Ari Sutaryadi menjadi pilihan utama untuk Piala AFF ya, tulis netizen lainnya seperti mencari jawaban dari sesama netizen supporter timnas. Sementara itu ada juga yang bergembira sebab kini skuad Garuda diisi dua kiper bagus. Kedua pemain akan membuat timnas Indonesia kian kuat dan juga persaingan berjalan ketat. Yes, Indonesia sudah jelas dan pasti punya dua kiper yang kuat dan tangguh, Hernando dan Paes, ujar warganet lain soal persaingan dua kiper ini.
Saat ini Martin Paes berusia 26 tahun dan Hernando 22 tahun. Dengan usia yang tidak terpaut jauh, adakan Hernando Ari jadi pilihan utama atau malah sebaliknya sebagai cadangan? Menurut warganet, Sintayong tak akan tutup mata. Meskipun Martin Paes main di Amerika Serikat, tidak otomatis jadi pemain inti. Kualitas pemain saat latihan akan jadi penentu jadi starter atau tidak. Kalian tega emang? Cadangan Hernando Ari yang selama ini jadi tulang punggung timnas hanya demi Paes yang belum terbukti di timnas. Jujur saya sih kecewa ya, kata seorang netizen. Status juara Piala AFF U19 2024 membuat timnas Indonesia U20 punya motivasi lebih untuk tampil maksimal di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Hal itu disampaikan salah satu penggawa Garuda Nusantara, Michael Osman. Michael mengatakan timnya tidak ingin berpuas diri dengan capaian mereka di Piala AFF U19 kemarin. Untuk itu, skuad Garuda Nusantara pun terus berbenah diri agar makin tangguh untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025 mendatang. Pemain PSBS Biak itu tidak memungkiri status juara Piala AFF U19 2024 membuat para pemain bersemangat untuk menatap ajang selanjutnya. Timnas U20 sendiri ditargetkan untuk lolos ke Piala Asia U20. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Safri menyatakan timnya menyiapkan 6 slot untuk pemain keturunan baru. Hal ini dipersiapkan untuk Timnas Indonesia U20 berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Saat ini Indra Safri pun tengah mempersiapkan timnya dalam pemusatan latihan atau TC. Ada 32 pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia U20 saat ini. Tetapi ada tahapan promosi dan juga degradasi yang akan dilakukan untuk Timnas Indonesia U20. Dia pun menyiapkan 50 nama untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indra Safri mengatakan akan menyisakan 6 slot yang diusahakan akan diisi pemain-pemain keturunan tambahan. Dan kami masih menyisakan 6 pemain yang mungkin nanti akan kita isi jika Allah mengizinkan kami lolos dari kualifikasi, ucap Indra Safri. Mungkin 6 itu yang kami tunggu teman-teman pemain keturunan yang lagi kami urus. Lanjutnya, ya untuk saat ini pelatih itu baru merekomendasikan 3 pemain keturunan, yakni Tim Gaipens, Boris Mohinoke dan juga Dion Mark. Pemain Timnas Indonesia U20 Doni Tripamungkas menyatakan ingin membawa timnya berjaya dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025. Skuad Garuda Nusantara tergabung di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 bersama dengan Timnas Yaman U20, Timnas Timur Leste U20 dan juga Timnas Maladewa U20. Ajang itu akan berlangsung pada tanggal 21 sampai dengan 29 September 2024. Doni mengatakan targetnya bersama Timnas Indonesia U20 adalah dapat lolos ke Piala Asia U20. Ia menilai hal itu pun pastinya sama seperti para pemain lainnya. Yang pasti bisa lolos ke Piala Asia, kata Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta tersebut mengatakan, terpenting saat ini timnya akan menyiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk ajang tersebut. Timnas U20 Indonesia juga jangan memandang remeh lawan dan harus fokus hari laga ke laga. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.